Huriani Tuhata, tapuji matuhata, maredesian buku ede nomor tolu ayat sada sahatu tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na yas roha. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata asi maroham di hami, aidang tarbahen hami mabahen manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni selehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Saya dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehitas yang buku ede 417 ayat 1 dohot tulu. Tangihon hamuma patik ni debata ima na dienet sian patik 10 dohot lapatanma. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripen ni donganmu. Manang naposom bawa, manang naposom boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado pandok ni debata taringot tu patik na 10 odo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni amat amana tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pinoparni akka na sogo roha di ahu. Alai asido rohaku di akka maribu-ribu. Akka na marholong ni roha di ahu. Naso mangalasoi patikku songoni masahatna atong rak mangido hagogoon mahita tu debata. Maredehitas yang buku ede 162 ayat 1 dohot tolu. Potima dosa tanah godangi martang yang mahita.
Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami, dibaheni saya sama dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami, dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apu lima hami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tuha sesaan di dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian aka hajahatonmu. Au sadiri manelesai aka pangalosim alani hadirioku. Jala dangbe hupaingot ingot aka dosam. Hasangapon madi debata nadiginjang. Amen. Marede hitasian buku Ede 750 sada ayat sada dohot 2.
manghon hamuma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon. Epistel di minggu tasadarion na di totopon sian pesalmen biddu 146 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tajahama marsikat sorin anon di ayat 10 rap hita majahasa. Pesalmen 146 ayat sada. Soso madokon marhanalopon debata. Haleluya, aleto diku puji ma Jehovah. Saya ende honok kudo debataku saleleng adong dopeang. Unang marhaposan hamu tuak kapangarajai, tuanak ni jolma naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar kon Martua ma manangise nama bahed debatani si Jakob pangurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sipatikos uhum tuakka nanirupa, silehon sipanganon tuakka namale, Jehovah makarhari akka nataratte. Jehovah partonggor matani akka nama pitung, Jehovah pahehe akka natuki, Jehovah makaholongi akka partigor. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana margogoihon akka nasopot somarama somarina dohot akka namabalu jala dipalipe yang godalan niaka parjahat rap mahita. Jehovah do raja rodi saleleng lelengna debatanami alesion marsudut-sudut do haleluya ima sahatna. Martua do akka natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita sian buku ede 730 ayat sada dohot tolu. Tidak koma haporsiautai songon nahina tidak koni dongata sahaporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo nasohatu dosa natu mapalangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanan itu buhon ni si Maria naga begabian si Anton di Parbadia andoran soabubuhan Ido tuhata natu maun na Berlin di panghumon ni Silatus
Nama te tarpajal do ibana di hau pino silang. Na tua tu banua tu rudung di tano. Namulak mangolu di are patulua. Nama naik tu surgo. Lau hundul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo nasohatu dosani. Isi may mana pay mamulak sogot tu tano on. Manguhumi halak na mangolu dohot nama te. Ao porsea di tondi parbadia. Jaladong sadahuria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot di hasian dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogut daging ni halok nang mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting sian parok, kor paropuan.
tabegema tik namasa di Minggu Sadarion. Paradu AKBP Serpong, Pasaton, selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti, parmingguan di bagas joro, dohot na patupaon, parmingguan di bagas ta gandup masrasada. Laos uhutma pasatonami sian paralado, selamat ulang tahun, turuas nihuria, 6 ulang tahun, hari hatu tubuh, dohot 6 ulang tahun, parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuata mahita saluhurna. Sada goarni mingguta ima minggu 15 dung Trinitatis. Mingguan 25 September 2022 masuk mahita tu minggu 15 dung Trinitatis. Trinitatis marlapatan hasitolu sadaon ni debata ama anak dohoton di parbadia. Topik ni mingguta ima hadaulaton mardongan sabami roha, ibadah disertai rasa cukup. 2. Barita habot niroha. Di hari Minggu 10 September 2022 nunga marujungolu Ivander Samuel Manalu yanokon ni keluarga Osen Manalu inang Dewi Sartika Boru Siombing nomor register 0542 Sianwik Philadelphia. Nungatu udean di hari Senin 10 September 2022 di TPU Rawakucing. Tatang yokonma sude keluarga namar habot niroha. Tolu ruas Naim Baru. Mamuka sadarion Minggu 25 September 2022 nunga di jalo gabe ruas ni Huriata A keluarga Stenhat Tampu Bolon inang Jubliana Uli Okto Berliana Jubilate Borusiahan nomor register sada 2 nasida yanakon ni ruas AKBP Serpong alamat Perum Bukit Indah Blok Sem Opat nomor 5 Kelurahan Sarua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan masuk Wiksion. B. Tommy Andreas Kembaren nomor register sada tolu pindah sian Gereja Metodis Indonesia Jemaat Mana Kuala Langkat Distrik Sada GMI Wilayah Sada alamat Jalan Raya Puspitek Serpong RT 0 Sada RW 02 nomor Sada Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan masuk Wik Kanaan. C. Keluarga Tagor Vendredi Sitanggang inang Siska Natalia Situmorang Nahinan dohot sahalak yanakon nomor register sada opat pindah sian AKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Distrik Walu DKI Jakarta alamat Jalan Garuda Kencana Loka Blok K2 nomor tolu pulusia sektor 12 titik tolu RT 06 RW 14 BSD Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan masuk Wik Sion. D. Yolanda Yosepin Zebua nomor register sada 5 pindah sian Gereja Kristen Sakakala Indonesia GKSI Jemaat Siloam Gunung Sitoli alamat Apartemen Lloyd Alam Sutra Jalan Alam Utama RT 02 RW 03 Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan masuk Wik Galilea. 4. Tikting Parbagason Tikting Parjolo Neng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Ima Aldo Alberto Situmorang ruasnya AKBP Serpong Resort Serpong yanakon ni Amang Tupak Situmorang inang Berliana Sitorus alamat BSD sektor 14.5 Blok R Tolu nomor pitu Nusa Loka Serpong Tangerang Selatan masuk Wik Sion. Dohot Stefani Imelda Yohanita Makale ruasnya AKBP Manyar Resort Surabaya Timur Boruni Bapak Martin Luther Alexander Karolus Makale Ibu Andrea Bernadette Dwi Nurani alamat Geria Wage Asri 2AG Pasu-Pasu Parbagason di Patupa di hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 8 WIB di Gereja AKBP Manyar Resort Surabaya Timur. 5. Rapot evaluasi tonga tahun AKBP Serpong
di hari Selasa 27 September 2022 pukul 20.30 WIB patu paon ni huriatta do rapot evaluasi tonga tahun AKBP Serpong. Sude para halado wakil-wakil Dewan Dohot Seksi Badan Panitia Tim Dohot 5 halak utusan sian Ganduwik mandohoti rapoton. Di pasu-pasu tuatama rapoton domu tuha majuon dohot ha hinadenggan pakobasion bain sangap di Tuhani. Onom Padidion Nabadia tu nama godang. Sadarion Minggu 25 September 2022 di parmingguon pukul 10.30 WIB di patupa do Padidion Nabadia tu 2 halak nama godang. Itu maka tindakon haporseaon. Sadarion Minggu 25 September 2022 di parmingguon pukul 10.30 WIB di patupa do pakat tindangion haporseaon tu sia halak dakdanak. Walu AKBP Serpong pos parmingguan Bintaro. Hombar tu haputusan rapot haparlado di sermon na di hari Selasa 30 Agustus 2022 nunga di jalo pos parmingguan Bintaro. Gabe marinduk tu HKBP Serpong. Hombar tu si Guarna Ima HKBP Serpong pos parmingguan Bintaro. Parmingguan Parjolo patu paon ma di hari Minggu 10 September 2022 pukul 7.30 WIB di Bagasni Amang Sintua April Hasibuan Inang Bernadetta Situngkir. Sia pangebation Kor Ama HKBP Serpong tu HKBP Ciledug. Sadarion Minggu 25 September 2022 Kor Ama HKBP Serpong patupa pangebation Holong tu HKBP Ciledug Laos mangalusi gokon pesta gotilon HKBP Ciledug. Pangebation on diuluhon amang pendeta Robert Huta Pea. 10. Pakobasion partangan wik. Parhalado manosoi sude ruas ni huria di Ganu wik asa di haburjuhon mandohoti pertangyangan wik. Songonon ma atontuan partikian ni pertangyangan di Ganu wik na dibuka pukul 20.00 WIB. Rabu 28 September 2022 wik petani tatap muka di Bagas ni keluarga Samsoni Sitohang inang calon sintua Vera Tenike Raja Guguk. Rabu 28 September 2022 wik Galilea tatap muka di Bagas ni keluarga Sihot Manulang inang Elprida Panggabean. Kamis 20 September 2022 wik Kanaan daring Marhite Zoom. Kamis 20 September 2022 wik Sion daring Marhite Zoom. 10 Sada Jauh-jauh Parsidohot mandupahi renovasi gedung Nomensen Christian Center di Poholon. Domu tuna patuluson visi HKBP gabe pasu-pasu tu sandok portibion HKBP Serpong patuduhon ulaon di renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Rencana anggaran godangna 250 juta rupiah. Domu tusi dipangido huriatama asal sude ruas ni HKBP Serpong Parsidohot mandupahi jala manggohi dana tu biaya perbaikan di gedungon. Tupak boima ditransfer tu rekening gereja HKBP Serpong, rekening bank nomor 2 sada pitu opat-opat tolu 5 sada 5 sada Maybank cabang Alam Sutra Serpong atas nama Huria Kristen Batak Perdesan HKBP. Jala dipatuduhon ma bukti transfer tu Sintua Bignabe manang tu bendahara ni Huriatta. 12. Pesta par heheon Sekolah Minggu HKBP Serpong. Sekolah Minggu HKBP Serpong naeng patupa acara pesta pareon Sekolah Minggu tahun 2022. Marhite tema Sehati untuk Bangkit. Jala subtema anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Serpong bersehati dan lebih bersemangat untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Rangkaian pakobasion menuju puncak pesta parehonon mulai Minggu 10 September 1 Oktober 2022.
puncak acara pesta Parheonon patupaon di hari Minggu 10 Oktober 2022 pukul 10 tolu 1:10 WIB. Ombartu ulaonon di patupa seksi sekolah minggu do bazar buah dan makanan anak di hari Minggu 10 walu 25 September do 2 Oktober 2022. Sidung parmingguon pukul walu dohot 10:30 WIB. Tuaka anak sekolah minggu na sodope pa suraton dirina parsidohot di parlombaan Parehon sekolah minggu di kategori individu manang kelompok boima pasuraton dirina di Arion Minggu 25 September 2022 di meja stand pendaftaran parlombaan di Joloni Perpustakaan Sekolah Minggu. Detail na dumasib boima di jaha di tikting naung di Sagihon. Uriata dohot seksi sekolah minggu manggido tu sude yanak kota sekolah minggu AKBP Serpong mandohoti rangkaian acara saat ro di puncak pesta Parehon sekolah minggu. Anggiat masude pakobasion on patoguhon haporseon ni anak sekolah minggu tu Tuhan Yesus. Marmulia magoarni tuata marhite ulaunon. 10 tolu pertangyangan dohot ruas napaima hamalumon. Pertangyangan tim doa dohot akar ruas napaima hamalumon di patupa di hari Senin 26 September 2022 pukul 10:30 WIB ro di Nasidung. Pertangyangan diuluhon amang pendeta Hotma pas 1000 hot marsite Zoom. 10 opat survei persepsi ruas nihuria lau manusun rencana strategis AKBP Serpong. Parhado AKBP Serpong mandok mauliate tuluhurna partisipasi ni ruas nihuria dewan-dewan dohot seksi-seksi namangisi jala paulakon formulir data lau manusun rencana strategis AKBP Serpong naung manusun di hari Senin 12 September 2022. Lau pada sipon data narikot tu panusunan rencana strategis AKBP Serpong. Parhado mangidohon partisipasi ni ruas ni huriata mangisi survei persepsi ruas ni huriata na pinatupa marite online di tanggal 10 walu saat 30 September 2022. Tujuan ni survei persepsion ima lau padi poson gombaran taringot pakobasion AKBP Serpong di sude bidang di Tikion ima koinonia, marturia, diakonia, dohot hajuara bagason. Tautan lau mangisi survei ima https://bit.ly/xgkq9s_ naung disagihon di tikting hurian hari Minggu tanggal 10 walu September 2022 marhite wea grup Ganuk Week dohot wea HKBP Serpong. Manang boima diakses marhite na mamahe QR code di sampingon. Parhado AKBP Serpong mandok mauliate disude partisipasi ni ruas ni huriata lau pamajuhon pakobasion di HKBP Serpong. 15 Pandidion Nabadia di hari Minggu 2 Oktober 2022 di parmingguon pukul 10:30 WIB patupaon ni huriata do Pandidion Nabadia tu dak danak akan atoras nanaeng mambuan tadidi yang nakonna boima manjaha hatorangan nau papit di tiktingon di Sagihon. 10 retreat dan pelatihan pendamping remaja PDR. Pendamping remaja AKBP Serpong patupa retreat dan pelatihan di hari Sabtu 2 Minggu 24-25 September 2022 maringanan di Villa Bukit Pinus Pancawati. Tema ulaon on ima bersatu melayani dalam kasih. Efesus 4 ayat 10 sada 1:10. Boima tajaha hatorangan naung mapit di tikting naung disagihon marhite wea grup. Songonima suara ni tikting di minggutta sadarion tikting parhepengon boima tajaha di laporan parhepengon naung disagihon tuhita marhite wea grup di Ganuk Week martangyang mahita.
Ale Tuhan de bata amanami na marhal bangsa di Banua Ginjang, na hutanda kami marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Maulah tema ale Tuhan di pasahat rohanami tuho, di sudi asini roham dohot tenggani basam tuhami ganup marsada-sada. Marpungu hami sadarion di bagas joromon ale Tuhan ima napatu pahon permingguon hami pasawaton ende puji-pujian dohot tangyang nami tuadopanmu nabadiai. Ale Tuhan utangyakon hami ma nang aka keluarga dohot aposo naung masuk gabe ruas naim baru dia ke serpongon pasu-pasu manasida Tuhan asa gabe ruas na mangolu di tonga-tongani huriam songoni nang ruasmu na naing manjalo pasu-pasu parbagason ima Aldo Alberto Situmorang dohot Stefani Imelda Yohanita Makale dongani jala pargogui nasida nang keluarga asa denggan madalan sude persiapan dohot ulaon na naing patu paon nasida. Ale Tuhan amanami isude program-program kerja nang pakobasioni huriam HKBP Serpong na upatu pahami boy sude mardalan dohot denggan gabe hasangapon di goarmu urupi jala pargogoi mahami saluhut para halado nang ruas mupe. Ale Tuhan hubuan kami di bagasan tangyang nami akadongan nami na tongon di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit manang di Jabu. Tuhoma ale Tuhan upasat kami nasida asa homa na pamalum aka sahi nasida asa boi musay kami rap marpungu maras ni roha mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan debata pardengkan basa ramotima nang yanakon nami na di bagasan parsikolaon dohot parkarejoan lehon hapistaran dohot habisukon di nasida pargogoi jala ajari nang hami na tua-tuana lau manogu-nogu yanakon namion pasu-pasu ma pamerintah nami jala lehon gogo dohot habisukon lau manguluhon bangso nami. Tuhan pasu-pasu ma naposom amang pendeta hotma pasaribu na naeng pasaton hatam nabadia sai buhaima rohanami manangihon hatami jala urupi hami mangulaot sa di ngolo nami siganup hari. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung asima roham midahami halakna pardosaon sai sesama dosa nami saluhutna jalo ma Tuhan tangyang namion na upasat nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hitas yan buku ede 826 ayat sada dohot 2. Go
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima nang mga ramot yak kaate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amen. Horas madita saluna, barita nauli dihita di minggutta sadarion imahata ni debata natar surat di surat ni Apostel Paulus tu si Timoteus na parjolo bidu onom ayat onom sahatro di ayat sia. Sada Timoteus onom ayat onom sahatro di ayat sia. Bahasa Indonesia 1 Timoteus 6 ayat 6 sampai 9. Pangomoan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Aidang adong tabuan tuha sianganon. Jaladang tarbuak kita agia halau ruar. Alai molo adong dihita si panganon dohot parabiton taha sabab pomai. Ia akan anaing gabe mamora madabu do tubagasan pangujunan dohot sabil dohot tulan hahisapon haoton akan namangago na mangalonok kojol mai tu bagasan jea dohot hamagoan. Dalam bahasa Indonesia, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Di hamuna kamanami nanami songoninang naposobulung ruas ni huria na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Melota para tetehon nakin terjemahannya berbeda. Di hata Indonesia cukup, di hata Batak sabam niroha. Adolah patan ni sabam niroha. Hubuka kamus bahasa Batak Indonesia sabam niroha lapatanna sabar. Kadang-kadang sabam juga bisa berarti tabah, sabar, senang. Sabam juga bisa berarti terhibur, pasabam maroham, ya. Sabam juga bisa berarti pasrah, tema pasabam maroham, pasrah. Sementara bahasa Indonesia cukup. Apa arti cukup? Cukup artinya tidak lebih, tidak kurang, itu kan? Kalau dalam bahasa Indonesia cukup. Tabereng di terjemahan bahasa Inggris contentment. Contentment artinya puas, merasa puas. Sementara ahado hata Batak ini puas, bukan sabam. Bahasa Bataknya puas, sabas. Nah, sabas na mga nibah. Sabas na mga ratoy dan ngarong ongkos mula. Nah, sabas puas. Itu bahasa Bataknya. Ya. HP di hata Batak sabam. Nah, tabereng jo bahasa aslinya biar lebih jelas ya. Di bahasa asli hata Gorik bahasa Yunani ditulis autarkeias. Autarkeias dari kata autarkeia yang artinya cukup, yaitu perasaan puas atas apa yang dia miliki. Jadi ada puas, perasaan puas. Autarkeia marlapatan kondisi di mana orang tidak lagi butuh bantuan. Itu autarkeia. Di dalam autarkeia tidak ada lagi keinginan untuk memiliki lebih lagi dari apa yang dia miliki. Jadi dangsa bemate, kurang pas. Rasa cukup dan puas. Idola patani ayaton. Alai molo makatai taringot tu cukup di bahasa Indonesia suku-suku maju tu hita. Adong do tahe ukuran ni cukup, sadia do na cukup.
Berapa ukuran cukup itu? Di si A gaji 5 juta sebulan cukup. Di si B gaji 10 juta sebulan kurang. Ya kan? Bisa terjadi ya. Ternyata cukup itu relatif. Ya, tidak ada kepastian, tidak ada ukuran cukup yang bisa kita pakai secara universal. Cukup itu tidak pasti. Cukup itu bergantung pada apa, siapa, dan bagaimana kita memaknainya. Tapi cukup identik dengan puas. Ya, kalau orang sudah puas maka dia cukup. Alai tong mamuse suku-sukun. Adong do batas ni kepuasan. Imusema. Adakah batas kepuasan? Seperti apakah yang memuaskan? Bagi si A makan sekali sehari dengan ikan asin, oh dia sudah puas. Tapi bagi si B makan 3 kali sehari, kalau nggak sama jagal nggak puas. Sonna soisido petot dinanggo so jagal ikauna. Ada orang yang begitu. Ya, adong muse au molo sabi di baga sesaming gudang mangalang saksang sonna so tigor do tiang ibaina. Adong dong aku soni. Dalam seminggu katanya dia harus makan saksang, nggak puas rasanya hidup, nggak lengkap kalau nggak makan saksang dalam 1 minggu. Jadi berarti puas pun relatif, bergantung. Nah, sementara kata puas itu juga berkaitan dengan keinginan. Hata-batakna keinginan sakap manang hagiot. Pertanyaan lagi, adakah batas keinginan? Ada nggak batasnya keinginan? Nggak ada, apalagi keinginan. Keinginan itu nggak ada batasnya. Keinginan itu kan sama, mirip dengan imajinasi, angan-angan. Imajinasi ada batasnya? Tidak. Dalam imajinasi kita bisa mengimajinasikan, mengangan-angankan mulai dari hal yang masuk akal sampai hal yang tidak masuk akal. Guarna mangan-angan nanti. Imajinasi. Jadi cukup, puas, dan keinginan ini 3 hal yang sangat berkaitan erat. Dan ternyata, saudara, dosa pertama terjadi karena berkaitan dengan ini, cukup, puas, dan keinginan. Tabereng ala nama caigio do rohani si Hawa sangat ingin sekali memakan buah yang dilarang itu, yang ada di tengah-tengah Taman Firdaus, padahal semua sudah lengkap Allah berikan. Didok debata sude nasa parbue ni hauna di porlaki boy panganommu. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Artinya kalau apa? Kalau dibilang semua berarti banyak kan? Beragam rasanya, beragam jenisnya, akan tabu-tabu maisi lomona, bahkan lebih dari cukup. Ay holan nasi dana 2 doi porlaki dangi. Boy sudah dialang. Alai ternyata sona adong nahurang. Nah, merasa ada yang kurang lengkap. Apa itu? Nggak puas rasanya kalau nggak makan yang itu, yang di tengah itu. Nani orang ni debata. Tidak puas rasanya, ada keinginan dan rasa ketidakpuasan sebelum dia makan buah yang di tengah-tengah taman itu. Keinginan, ketidakpuasan, dan rasa kurang inilah tantangan yang menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sekaligus itulah tantangan yang kita hadapi setiap hari. Dan kita begitu ya, itu tantangan yang kita hadapi, sadar atau tidak sadar. Motto dunia, ya, slogan dunia apa? Slogan dunia adalah kalau saudara memiliki pekerjaan yang bagus, di perusahaan yang bagus, dengan gaji yang bagus, maka saudara bisa memiliki rumah yang bagus,
bisa memiliki mobil yang bagus, fasilitas yang bagus, simpanan yang bagus, maka saudara pasti berbahagia. Betul? Itu ukuran dunia. Itu standar dunia. Padahal hari ini Rasul Paulus berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ngamaralo tu halak bata. Ya, maralo tu filosofi ni halak bata. Tuluha. Ahatahe hana perjolo. Hamurau, orang Batak pasti hafal itu kalau ditanya. 3H apa H yang pertama? Hamurau. Apostel Paulus mado si panganon dohot parabiton cukup. Dang hamurau kuarniot dah pugusod do dati. Dang itahe holan si panganon dohot parabiton di mana mai? Saya di hari do nikmatan na manguluo nati. Sebagai orang Batak tujuannya 3H, hamoraon, hagabion, hasangapon. Molodung dapo na tului sabas mapakilalaan puas. Sabas na mangaratoy. Sabas na gabi halak bataki. Tam cukup holan si panganon doh parabiton. Itu filosofi Batak. Tapi Paulus berkata hari ini itu yang benar. Lalu pertanyaannya, emang apa yang salah dengan harta, dengan uang? Salah dotahe molo mamora? Merdosa dotahe molo mamora? Tidak. Salahkah kalau kita punya uang banyak, cari uang banyak? Tidak, asal cara carinya benar. Iya kan? Dang di orang kita mengalului hepeng gudang, asal mah tikos cara na mengalului. Sitong. Hepeng atau uang tidak pernah bersalah. Uang itu benda mati kan? Uang itu tidak pernah bersalah. Dan hepeng urak nina sahajahaton alai rohana holongan di hepeng. Bahasa Indonesianya, uang tidak pernah menjadi akar kejahatan, tetapi akar kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang itu yang salah, bukan uangnya yang salah. Ido baina dido Apostel Paulus di ayat sia, ia akan nanaing gabe mamora madabu do tu bagasan pangujunan dohot sabil dohot tulan hahisapon. Hisap. Kalau dido hisap rakus, serakah. Hahisapon haoton akan namangago namangarikoko jolmai tu bagasa jea dohot hamagoan. Orang yang ingin kaya justru terjatuh ke dalam pencobaan dan jerat, dan itu akan membawa mereka pada kebinasaan. Tuhan tidak pernah melarang orang menjadi kaya, tetapi melalui Rasul Paulus, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita menempatkan uang di dalam perspektif yang benar. Itu menempatkan materi, uang, harta di dalam posisi yang benar sebagai orang Kristen. Howard Dayton, seorang penasehat finansial, dia pendiri Crown Ministry. Crown Ministry ini sebuah lembaga pelayanan yang melatih orang-orang Kristen dalam bidang keuangan secara Alkitab, secara Kristen. Dido imana songonon, berdasarkan penelitiannya Howard Dayton, dia berkata ada lebih kurang 500 ayat Alkitab yang berbicara tentang doa. 500. Tetapi ada 2.350 ayat Alkitab yang berbicara tentang uang dan harta. Bayangkan perbandingannya. 500 bicara tentang doa, 4 kalinya lebih yang bicara tentang uang dan harta.
Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua yang lebih menarik lagi adalah separuh dari pengajaran Yesus berisi tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap uang dan harta. Separuh pengajaran Yesus, saudara bisa cek di dalam Alkitab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari fakta ini? Ternyata, saudara, bagi Yesus, saingan terberat Allah di dalam hati manusia bukan iblis, tetapi uang. Dan simbolis saingan ni debata di rohani hita jol manao di nguluta. Alai saingan ni debata ahamai hepeng. Ido ubanna dido Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 10 tolu. Dan hauluan sada anak somang dua iduk. Sai hosomanna dona sada, haholonganna dona sada nari. Hobaranna dona sada, toisanna dona sada nari. Dan hauluak kamu debata rapon mammon. Apa itu mammon? Uang. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dia pasti mengasihi yang satu dan membenci yang satu. Karena itu kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan sekaligus mengabdi kepada mamon, kepada uang, tidak bisa. Jadi saingan Tuhan dalam hidup kita ternyata adalah uang. Ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara mau keuntungan besar? Saudara na yang dihamu pangomoan gudang, hata-bata, pangomoan gudang. Ternyata keuntungan besar bukan uang, bukan, tetapi ibadah yang disertai rasa cukup. Autarkeia tadi, ya, contentment dalam bahasa Inggris, kepuasan atas apa yang kita miliki. Amun kadongan di ngulut taon olodo di sadatiki ni hilala nga cukupon. Mauliate ma di Tuhan inna roha. Alayo lori tormago perasaan rasa cukup dan hamauliate oni dung binoto gumudang na jinaloni donga. Iya kan? Ketika saya misalnya contoh, ketika saya menerima gaji 5 juta sebulan, terima kasih, udah cukup ini. Tapi begitu saya tahu ada kawan saya yang sama-sama masa kerjanya dengan saya, sama-sama masuk dapat 10 juta, oh uang saya ini nggak cukup. Jadi kurang kan? Jadi kurang. Saya ingin sama dengan dia paling tidak atau lebih dari dia. Jadi rasa cukup itu langsung hilang, langsung lenyap ketika tahu kita ada sesuatu yang lebih. Seorang ibu merasa cukup dan puas dengan dirinya, dengan penampilannya selama ini. Tidak ada yang komplain, dia puas. Tapi ketika dia lihat ada iklan, saudara ingin langsing, minumlah obat ini penurun berat badan. Pada saat itu dia langsung gak puas dengan dirinya. Itu ribereng mana kaca batu tu ay songna tak tohonin. Itu hori mana ubati pelangsing, iya kan? Selama ini pakai mobil yang dia pakai sudah bertahun-tahun, dia rasa cukup, dia puas dengan mobil itu. Tapi ketika dia melihat ada iklan mobil yang lebih canggih, wah kayaknya mobil ini perlu diganti nih kayaknya, supaya puas beli yang itu. Betapa relatifnya rasa kepuasan dan rasa cukup itu. Itulah kedagingan. Itulah standar dunia. Sudah satu pengen dua, ya kan? Sudah dua pengen tiga, sudah tiga pengen empat, sudah empat mau lima, mau seterusnya, mau semua. Itu sebabnya pengkhotbah 5 ayat 10 mengingatkan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ted Turner ini raja media, pendiri dan pemilik CNN, jaringan televisi berita ya.
Pada suatu saat dia merasa puas atas income yang dia peroleh $1 billion sebulan. Puas dia, termasuk dalam orang terkaya di Amerika. Tapi dia langsung merasa tidak puas, merasa tidak cukup, bahkan tertekan ketika dia tahu Bill Gates ternyata punya income 10 kali lipat dari yang ia peroleh, $10 billion. Langsung dia stres. Songoni donak kita jut di ngulut tahun nanti. Ya, betapa seringnya kita mengalami hal yang sama. Itu sebabnya adong padoha di hata bata molo mardalan unang say tugid jang tatap asa unang pas-pas buhi. Unang say tutoru bereng, unang rupak, unang kesandung apa bahasa Bataknya itu? Ya, kesandung lah ya, bisa jatuh gitu. Jadi artinya boleh sekali-sekali lihat ke atas, boleh sekali-kali lihat ke bawah, tapi lihatlah ke depan. Dan bersyukur, itu yang paling utama. Dan itu pesan utama dari Rasul Paulus hari ini. Lalu sekarang bagaimana caranya? Oman wahai suku-suku nidangi, bagaimana caranya agar kita bisa merasa cukup, merasa puas atas apa yang kita miliki? Rasul Paulus mengajarkan berdasarkan dasar-dasar firman Tuhan. Yang pertama, latar belakangnya ayat ini Amang Inang ya. Latar belakang Niturpukon itu adalah ketika itu pada abad pertama ada ajaran sesat. Ajaran sesat yang mengkaitkan, yang mengajarkan bahwa iman berkaitan dengan harta materi. Jadi molo mamoraho mengati kos haporsyaum. Alai molo pogoso berarti hurang tugu haporsyaum. Itu mirip dengan apa? Saudara tahu? Teologi sukses. Abang Inang pernah dengar itu? Teologi kemakmuran. Yaitu yang mengatakan orang beriman pasti kaya. Kalau kau tidak kaya, berarti kau kurang beriman. Itu yang ditentang oleh Rasul Paulus. Jadi teologi sukses bukan hanya ada di abad 20, abad 21. Abad pertama sudah ada itu teologi sukses, teologi kemakmuran. Paulus berkata, bila ibadah disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Jadi dengan menjalin hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu dengan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, maka itu sudah keuntungan besar. Dan bukan materi yang menjadi ukuran iman, tapi keselamatan. Itu janji Tuhan. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, Paulus berkata, kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Betul ya? Kita datang ke dunia ini dengan telanjang, tidak punya apa-apa. Kalaupun kita kemudian punya pakaian, makan, itu kan berasal dari Tuhan, melalui orang tua kita, melalui tempat kita bekerja, melalui bos kita, melalui aktivitas kita. Artinya apa? Semua adalah ternyata berasal dari Tuhan. Itu artinya semua adalah milik Tuhan. Kita tidak bawa apa-apa ke dunia ini. Ido ubaina di paingot Apostel Paulus di ayat 10 itu, rodihon ma'akana morai di hasianganon unang gijang rohana sida. Unang dihaposi hamoraon nasomiani, alai dihaposi madebata nabuas mangalehon tuhita saluhut si halas sonotta. Karena itu kita patut bersyukur. Kalau kita punya, ingatlah itu berasal dari mana? Tuhan. Kalau kita punya sedikit atau banyak, itu punya siapa? Punya Tuhan. Seorang pendeta yang baik hati pada suatu hari Minggu, dia berkata, saya akan membagikan 100.000 tiap orang yang hadir dalam ibadah ini. Semua dibagi. Kemudian ada seorang yang duduk paling depan, protes. Amang pendeta, aku duduk paling depan dan aku fokus mendengar khotbah amang mulai dari awal sampai akhir. Aku nasing nai bereng-bereng gimana, adong nomor dohodo, adong nama kata-katai. Jadi audo amang pendeta nami na paling fokus inna. Karena saya yang paling fokus memberi perhatian kepada apa yang pendeta sampaikan, maka saya patutnya dapat lebih.
Kalau yang lain dapat 100, saya harusnya dapat lebih. Pertanyaan, kira-kira menurut Amang Inang bagaimana tindakan pendeta itu terhadap orang itu? Molohamu paditai tarbohama bainommu mangadopi jol masungoni ikulubi do diau ayu lobi do perhatiakku mabigi jamita ininna ahama bainommu tabamu do tu amatai ditambahi. Lalu pendeta itu mengambil uang yang sudah dia terima dan diberikan kepada orang lain. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Bukan itu ukurannya kan? Dangi lomoni napunasa do diugasanna lomoni tuhani do mangalian tumanangise. Dangi tahe. Di perumpamaan itu, di talenta itu juga ada kok. Ada yang cuma dikasih 1, ya 1 karena dia nggak mengembangkannya, dihukum dia. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 10, ada yang dikasih 20. Saguru dituhani. Yang penting kita syukuri, kita merasa cukup dan kita pakai untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, hidup ini sering diibaratkan seperti bermain monopoli. Amang Inang tahu ya main monopoli? Kita damu ditahep monopoli yang apa itu? Ya itu kan apa jual apa beli apa gitu ya. Lalu dalam sebuah liburan seorang bapak mengajak keluarganya keluar kota lalu pada malam hari bermain monopoli. Bapak ini berhasil. Dia berhasil punya uang banyak, dia berhasil membeli kota, dia berhasil memberi maskapai penerbangan, dia berhasil membeli toko, department store, hotel, semuanya properti. Akhirnya istrinya dan anak-anaknya bangkrut, dia yang menang. Lalu sudah selesai permainan, masing-masing semua karena sudah malam masuk ke kamar tidur. Tidur semua. Lalu bapaknya bilang, anak-anak bereskan ini mainannya. Apa jawaban anaknya? Kan bapak menang, itu kan punya bapak semua, ya bapak lah yang beresin. Toh hati. Lalu ketika bapak itu membereskan monopoli itu, dia merenung. Ya, dia memiliki semua. Yang lain-lain kalah, bangkrut, dia punya semua, tapi semua meninggalkan dia. Bahkan membantu untuk membereskannya pun tidak mau. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya, kehilangan berkat. Karena itu uang memang perlu dalam hidup kita, Mang Inang, saudara-saudara. Tidak bisa disangkal siapapun dia, sesaleh apapun dia, sebaik apapun dia, sekaya apapun dia, kalau ditanya nggak perlu uang, dia pasti bilang oh perlu. Hidup kita bergantung pada uang, dan kita gereja pun bergantung pada uang. Gereja tidak bisa jalan programnya, pelayanannya kalau tidak ada uang. Hidup kita butuh uang. Tetapi uang hanya berguna ketika kita hidup di dunia. Tiki mangulu marhosa kita, uang perlu. Tapi begitu nyawa tercabut dari tubuh kita, begitu kita mati, tidak ada lagi gunanya uang. Kita tinggalkan semua. Dan satu hal yang paling penting, saudara, uang tidak dapat menyelamatkan. Uang mungkin bisa membuat saudara bahagia, tapi uang tidak bisa menyelamatkan. Padahal tujuan hidup kita adalah keselamatan di surga. Jalan kita ke sana adalah iman, bukan uang. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada ibadah minggu pagi hari ini. Ya Tuhan, lekatkanlah firman-Mu di hati kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi jadikan kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, agar kami pertama-tama bersyukur, berterima kasih
dan merasa cukup dan puas atas segala berkat anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, biarlah itu juga mendorong kami untuk bersyukur dan mau memuliakan Engkau melalui harta, benda, dan milik kami, serta mau berbagi melalui pelayanan, berbagi kasih, terutama bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Serpong, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, sampai yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, pulihkan mereka. Yang berduka Tuhan hibur, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Berkati para hamba-Mu dan seluruh jemaat, berkati seluruh program pelayanan agar kiranya berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi jemaat, meneguhkan iman mereka dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Demikian juga bagi anak-anak Tuhan yang hari ini akan menerima baptis dewasa serta mengakui iman. Kiranya apa yang mereka jalankan hari ini bukan hanya sekedar kewajiban saja untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, tapi biarlah baptis dan pengakuan iman ini benar-benar menjadikan mereka menjadi pengikut Kristus yang sungguh dan setia mengikut Engkau. Imannya tetap bertumbuh dan mereka benar-benar mengakui dan menghayati makna dan arti dari mengakui Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur, jemaat akan mengumpulkan persembahan dan kita memuji Tuhan dari buku Enden 541. Oh
Saudara, kita akan segera memasuki sakramen baptisan kudus orang dewasa. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 307 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau, sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang? Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah bahwa Allah melawan iblis dan dosa, kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan melihat saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan kudus ini. Engkau melihat ke dalam hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah mereka, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati mereka, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup di dalam dunia ini hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk ini saya menyelidiki iman saudara di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa sejak lahir dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah. Jika demikian, maka ikrarkanlah pengakuan iman saudara. Aku percaya
Aku percaya kepada Roh Kudus, sekarang bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah. Moses Yohanes Daril Hutapea, aku baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Desi Afiatri, aku baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Yang dibaptis berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 309 ayat 1. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara-saudara kami ini menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara kami ini, teguhkanlah imannya agar perilaku mereka memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, agar jangan seorang pun dari antara mereka binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, kita lanjut dengan agenda peneguhan sidi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1. Selalu harus terasa
dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, para orang tua atau wali dari anak-anak yang hendak sidi hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ini dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat saat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya mentaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana yang terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara-saudara telah berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya saat ini. Hendaklah saudara setia mentaati semuanya itu dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A ayat 1.
berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya firman Tuhan untuk Jupita Gusta. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan bagi Riniati Lumban Tobing. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menguatkan engkau melawan yang jahat dan menolong engkau melakukan segala yang baik. Amin. Firman Tuhan bagi Luciana Hutauruk. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan untuk Yolanda Yosefin Zebua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menolong engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Firman Tuhan untuk Desi Aviatri. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Yeremia 9 ayat 23. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan untuk Iswanti Sidabutar. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Firman Tuhan untuk Lena Delina Malau. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Firman Tuhan untuk Heri Atmaja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan untuk Moses Yohanes Daril Hutapea. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin.
yang sudah lepas sidi berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan yang jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia akan menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang telah kami serahkan kepadamu, peliharalah mereka di dalam Roh Kudus, teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan jemaat saya undang berdiri. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yuk Aman, yuk Inang, dan teman-teman sekolah minggu. Kita ikut yuk di kegiatan Paheon ini. Saya Sandra Kahan dan saya Kristen. Nah, untuk mendukung kegiatan ini akan diadakan bazar buah dan makanan anak-anak loh. Bazar akan dimulai hari ini dan 2 minggu ke depan. Mari, Aman, Inang, ikutan berpartisipasi yuk di bazar sekolah minggu. Unang lu